Alam, begitu menakjubkan dan menawan. Sejauh mata memandang. Masyarakat hidup harmonis, disatukan oleh adat dan budaya. Diciptakan dan dilatih di surau. Silat, perpaduan antara pertahanan, hubungan pikiran, dan tubuh. Gerakan silat begitu lentur bak orang menari. Anggun, tetapi mematikan. Kumango, salah satu nagari di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Nagari ini terletak di lereng gunung, terkenal akan kesuburan dan keindahan alamnya. Saat langkah kaki menapak di nagari Kumango, saya sudah disuguhkan pemandangan hamparan sawah di kaki Gunung Merapi yang tampak gagah menjulang tinggi. Sama seperti daerah lainnya di Sumatera Barat, masyarakat Nagari Kumango adalah masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi adat dan budaya. Ada banyak rumah-rumah adat khas Minangkabau yang masih berdiri kokoh di sini. Rumah itu tampak tak lekang dimakan usia. Pemandangan ini menciptakan suasana perkampungan tradisional yang indah dan mempesona. Selain memiliki keindahan alam yang mempesona, Nagari Kumango juga punya warisan budaya tak benda, yaitu silat Kumango. Silat Kumango, salah satu aliran silat di Minangkabau. Menurut literatur yang saya baca, silat ini diwariskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Khalidi atau Syekh Kumango. Di Kumango, Syekh Abdurrahman Al-Khalidi tinggal mendiami sebuah surau di atas tanah wakaf warga suku Piliang Laweh. Lokasinya di seberang sebuah sungai kecil, sehingga masyarakat menamakannya Surau Subarang. Nah, di surau inilah dahulunya beliau mengajar tarekat dan silat. Sampai saat ini, silat Kumango tetap banyak dipelajari dan dikembangkan, bahkan sampai ke mancanegara. Rasa penasaran saya semakin mendalam untuk mengetahui seperti apa silat Kumango ini. Karena silat bukan hanya seni bela diri, tapi silat adalah sebuah tradisi yang harus tetap lestari. Tapi perasaan ini tidak enak. Saya merasa ada gelagat buruk dari dua orang pemuda yang sedang memperhatikan saya. Ini tasnya sih. Ini tasnya. Jadi kuy-kuy. Indah, jangan kau dua cewek. Kau dua cewek kan dua cewek. Urusan udah. Iya nak urusan ambo, tapi indah elok mangga dua cewek. Indah urusan udah. Itu bah, jangan kare-kare. Jangan fisik. Iko indah urusan udah siko. Enggak boleh tu ngecek oleh elok lah. Disko. Cepatlah. Turun nah. Bawa tu ke tu sosial.
Den preman di siko. Dia tahu orang preman Siko, tapi Den nak mau preman. ditulung ke dua Jangan cewek di sana. digaduh-gaduh Den di siko. Nah, Tahu, jangan digaduh-gaduh Den di siko. Den preman siko. ndak harus kekerasan doh keren. Bisa ngecek elok. Apa lapis oleh. Lah murah kita udah itu lah. Oh, main tangan. Main tangan. Pula. Maju lah. Lawan Le. Ampun, Lawan. ampun, Kau enggak dua cewek yang Le. ampun bang, ampun. Apa nak tengok kena? Oh, kamu nggak apa-apa? Nggak apa udah. Ada barang yang hilang nggak diambil preman tadi? Enggak aman-aman. Alhamdulillah, syukurlah. Iya, Tapi makasih nanti, ya udah. ya sama-sama hati-hati ya kalau jalan sendirian itu kalau bisa ada penjagaan diri gitu kan, Iya, ada udah. teman gitu. Kalau udah boleh tahu, adek ini mau kemana? Tufa mau jalan-jalan di desa sini aja sih udah. Oh gitu. Iya. Heeh. Oh ya udah. Tadi kan Tufa ngeliat gerakan udah lagi berantem ya. Iya. Itu kayaknya gerakan silat ya udah. Oh iya, alhamdulillah dulu udah sempat belajar silat. Silatnya silat Kumango. Oh, silat Kumango Silat namanya. Kumango berasal dari Nagari Kumango di Sungai Tarap. Oh gitu. Kayaknya Tufa mau coba belajar silat atau gimana? Tertarik? Tertarik karena untuk jaga diri juga kan udah. iya. Heeh. Boleh? Nanti udah antar langsung ke rumah gurunya? Oh bisa langsung udah? Bisa? Boleh? Oke, oke. Tufa ikutin ya udah ya. Sejujurnya saya terkesima dengan gerakan-gerakan silat Uda Ari yang bisa dengan cepat menjatuhkan lawan. Ternyata Uda Ari sudah mempelajari silat Kumango semenjak tahun 2014. Uda Ari kemudian mengajak saya menemui salah satu guru silat di Nagari Kumango ini. Sosok guru ini dikenal dengan sebutan Pak Ci. Kabar? Kabar baik, alhamdulillah Pak Ci. Ya. Jadi meniko Pak Ci. Tadi di jalan ketemu adik ini digangguin sama dua preman. Seperti jambret seperti itulah. Jadi pas saya lewat, alhamdulillah bisa ngusir dua preman tadi. Jadi dari hasil bincang-bincang sama Tufa, kayaknya dia tertarik ingin belajar silat Kumango yang saya terapkan waktu melawan dua preman tadi. Seperti itu. Jadi karena saya pernah belajar di sini dulu, saya antarkanlah adik ini ke tempat Pak Ci. Jadi selanjutnya adik ini saya serahkan bagaimana proses untuk mengajar, proses belajar mengajar di silat Kumango. Silakan Tufa. Perkenalkan Pak Ci, saya Tufa dan Tufa pengen gabung ke perguruan silat ini Pak Ci. Oh gitu. Iya. Boleh tuh Pak. Tapi kalau untuk masuk ke perguruan silat Kumango, di sini kita wajib istilahnya menatiang sarai. Gitu. Natiang sarai untuk proses bergabung di perguruan silat Kumango. Kalau Tufa mau masuk ke perguruan silat Kumango, Tufa harus mediakan dulu sarainya. Sarai untuk masuk bergabung ke perguruan. Sarainya itu lado, garam, kain putih, pisau. Oke Pak Ci, terima kasih. Ya, Saya izin pulang dulu Pak Ci, masalah saya jauh di Sumpur Pak Ci. Iya. Boleh. Pak Ci mulai merintis sasaran silatnya semenjak tahun 2010. Dikarenakan kegelisahannya melihat banyak anak muda yang mempelajari silat Kumango ke daerah lain. Berkat dukungan para guru silat dan masyarakat, sasaran silat yang dirintis Pak Ci terus berkembang hingga saat ini.
kain putih. Jadi di sini Pak Ci akan mencoba menguraikan dari makna Manationg Sarai ini ya. Lado dan garam. Lado dan garam. Lado dan garam itu maknanya rasa. Rasa dalam artian di sini kalau di bahasa Minang kan tahu diraso orang memakan, tahu dirupo orang menceliak. Jadi kita berkehidupan di masyarakat itu kita memakai rasa. Ada toleransi sesama kita dengan orang lain. Yang kedua kain putih atau kain kapan. Ini melambangkan kesucian hati, keikhlasan dalam belajar. Jadi Tufa datang ke sini belajar latihan silat, berarti datang dalam keadaan bersih dan ikhlas untuk niat memang tulus belajar silat. Dan di sini pun kami di sini pun menerima pun dengan ikhlas dan tulus hati. Yang ketiga ini pisau atau besi. Surat Al-Hadid ayat 25. Di situ berbunyi kami turunkan besi, untuk bermanfaat bagi manusia. Itu lebih kurang artinya. Jadi besi ini selain keras juga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat untuk kebaikan. Jadi belajar silat, kalau silat Kumango khususnya, itu lebih dipergunakan untuk kebaikan, membela kebenaran di kehidupan kita di masyarakat. Selain untuk menegakkan, mensyiarkan agama Islam. Begitu artinya. Jadi Tufa mau langsung latihan sekarang? Boleh Pak Ci, sekarang aja kita belajar. Boleh. Setelah melewati proses Manationg Sarai, saya sudah bisa mengikuti latihan dasar silat. Teknik dasar yang harus dipelajari dalam silat adalah langkah. Langkah adalah konsep dan kunci utama dari permainan silat. Langkah 1, teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Kuda-kuda menjadi tumpuan untuk melakukan sikap pasang, teknik serangan, dan pembelaan diri. Semenjak dahulu, silat diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, secara lisan dan latihan gerak tanpa suatu rujukan tertulis yang dapat dipedomani atau dipelajari. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin lama-kelamaan silat ini akan semakin berkurang, baik dalam bentuk gerak, karakter gerak, dan cara melakukannya, maupun falsafah yang terkandung di dalamnya. Kita dari pemerintah Nagari memang sangat menyupport salah satu tradisi kita yang harus kita pertahankan, yaitu silat Kumango yang benar-benar berasal dari Nagari Kumango itu sendiri dan diciptakan oleh anak Nagari Kumango itu sendiri. Fungsi kita dari pemerintah Nagari yang pertama untuk menghimpun tokoh-tokoh ataupun pewaris-pewaris silat Kumango ini khusus yang di dalam Nagari, dan kita minta pendapat atau cara-cara tetua-tetua silat tersebut untuk melestarikan silat kita. Kegiatan tersebut didukung oleh masyarakat. Ya, salah satunya itu kita lihat antusias orang tua untuk memberikan izin anaknya belajar silat. Kalau kita dari pemerintah Nagari memang sengaja menyediakan dana, dan bahkan di tahun 2016-17 itu prasarana untuk silat itu kita lengkapi. Kita lengkap sekarang prasarana silat kita. Dan kegiatan di luar Nagari seperti GSB atau Gelanggang Silih Berganti yang rutin tiap tahun diadakan di Tanah Datar itu
kita mengirim kontingen dari Nagari Kumango itu melebihi target malah. Pak Ci mengajak kami berlatih silat di lumpur, atau lebih dikenal dengan sebutan Sile Lanyah. Sile Lanyah ini memiliki aturan yang sama seperti aktivitas silat biasanya, namun diciptakan dengan gaya dan bentuk yang berbeda, yang mana pesilat memainkannya di dalam kubangan lumpur sawah. Ditemani Nadia, saya mulai melakukan gerakan silat. Gadis cantik ini sudah menekuni silat sekitar 5 tahun. Saya takjub melihat gerakan-gerakan silat Nadia yang lincah. Nadia ternyata sudah sering mengikuti berbagai macam kompetisi silat. Di tahun 2018, Nadia mendapatkan prestasi juara 3 O2SN se-Kabupaten Tanah Datar. Dan di tahun 2019, ia mendapat juara 1 Festival Silat Galanggang Siliah Baganti. Saya tak menyangka, di balik kelembutan wajahnya, Nadia memiliki kemampuan silat yang luar biasa. Silat Tua Minang tidak mengandalkan tenaga seperti ilmu bela diri lainnya. Silat Minang lebih mengandalkan akal, bagaimana menghindari dan menangkis serangan lawan dengan sedikit gerakan sigap dan tegas. Lihatlah ketangkasan Fikri dan Hanafi. Kedua anak muda Kumango ini sudah berkali-kali menampilkan silat tradisi di berbagai macam kompetisi. Coba perhatikan, gerakan mereka lebih banyak bertahan ketimbang menyerang. Awal mulanya lumayan sulit, dikarenakan seni bela diri tradisi ini kan geraknya itu kan lebih mirip ke tari gitu, seni tari gitu kan. Walaupun sebenarnya di sana terkandung banyak filosofi di dalamnya gitu kan, dan banyak jurus-jurus yang mematikan. Kalau belajar dasar awalnya, orang melihat secara kasat mata itu kan mirip tari gitu. Dan mereka lebih tertarik dengan seni bela diri impor yang kelihatannya lebih instan, praktis, jelas pola serangannya gitu. Sementara dari seni bela tradisi kan banyak gerakannya lebih ke mirip tari. Ini loh ciri khas nagari kita, dan setidaknya mereka mengenal, kalaupun tidak mau mempelajari, mengenal gitu. Dari Silat sudah menyatu dalam kehidupan generasi muda Minangkabau semenjak dahulunya. Di saat malam hari, para murid menghabiskan waktu di surau untuk sholat, mengaji, belajar agama, dan adat istiadat. Dilanjutkan belajar silat sebagai ilmu bela diri untuk menjaga kampung dan nagari. Bagi pemuda yang akan merantau,
silat dipelajari sebagai bekal merantau untuk melindungi diri dari kejahatan. Seorang pesilat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang menyakiti orang lain. Biasanya seseorang yang menyerang berada dalam keadaan marah, dan apabila disakiti akan bertambah kemarahannya. Akibatnya perkelahian tak dapat dihindarkan. Maka yang akan terjadi adalah permusuhan, bukan persaudaraan. Malam ini semua murid sasaran silat Kumango berkumpul. Mereka akan melakukan penampilan silat. Penampilan pertama adalah Irfan Putra dan Alfitra. Kedua pemuda ini juga memiliki segudang prestasi. Keduanya pernah melakukan penampilan silat di Amerika. Silat Kumango menanamkan banyak hal kebaikan. Satapak bapantang surui, salangkah bapantang mundur, aso hilang duo tabilang. Namun pesilat tidak boleh bertindak melampaui batas. Allah memerintahkan membalas kejahatan itu haruslah seimbang dengan kesalahan orang lain. Bahkan yang lebih baik membalasnya dengan cara yang lebih baik. Sikap diri ini diwujudkan dalam perbuatan. Kalau diserang, anggaplah yang menyerang itu ibu atau bapak. Reaksi yang boleh dilakukan adalah mengelak atau menangkis serangan dengan lemah lembut, dalam arti tidak menyakiti si penyerang. Semua sikap dan perilaku yang diharapkan itu dilatih dan dibinakan kepada setiap pesilat dalam latihan. Setiap pesilat harus membersihkan diri baik secara lahiriah maupun batiniah. Dan pesilat dilatih untuk selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula pada setiap gerakannya. Pesilat dilatih untuk selalu ingat kepadanya serta tidak menyakiti kawan berlatih. Sungguh sebuah perjalanan yang takkan mudah saya lupakan. Nagari Kumango, Silek Kumango membawa saya pada pengalaman baru, memahami arti dari sebuah tradisi pertahanan diri. Lahir silat mencari kawan, batin silat mencari Tuhan. Bagantuang katali nan indak kaputui, bapagang karaso nan indak kahilang. Jago tali nak jan sampai putui, jago raso nak jan sampai hilang. Malantai sabalun luluih, basiang sabalun tumbuh. Inilah filosofi yang banyak dianut oleh pesilat Minang. Karena silat bagi orang Minang adalah ilmu Tuhan.
Dia runcing tapi tidak menusuk. Dia tajam tapi tidak menyayat. Semoga seni bela diri ini tetap lestari hingga akhir zaman. Dari Sumatera Barat, untuk Pesona Indonesia.